Sementara itu di tengah proses hukum yang sedang dijalani pelaku pemerkosaan Dr. Residen Anestesi Unpad terhadap keluarga pasien di RSHS Bandung muncul fakta baru. Salah satunya Satpam RSHS diduga mengetahui peristiwa pemerkosaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Satpam di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung diduga mengetahui pemerkosaan terhadap keluarga pasien oleh oknum dokter residen anestesi Priguna Anugrah Pratama. Hal tersebut terungkap setelah tim kuasa hukum korban menemukan postingan salah satu influencer kesehatan Dr. Mirza serta pengakuan dari keluarga korban. Dari cerita kakak kandung korban, ketika korban FH sedang menjenguk sang ayah di dalam ruang ICU, salah satu satpam menghampiri dan menginterogasi korban. Dengan bahasa yang tidak pantas, petugas tersebut bertanya kepada korban bagaimana rasanya disetubuhi. Seolah-olah satpam tersebut mengetahui jika korban sudah disetubuhi pelaku. Mendapat pertanyaan seperti itu, korban hanya terdiam. Menurut kuasa hukum korban, Jutek Bongso, menduga ucapan yang dilontarkan satpam kepada korban seolah-olah mengetahui tindakan bejat dokter residen tersebut. Sepertinya security ini kalau dari percakapan yang kami dapat seolah-olah mengetahui ada kejadian ini. Artinya kami mau pastikan apakah kejadian ini sudah umum sehingga ini menjadi viral dan diketahui oleh security yang sana. Kalau ini kejadiannya benar, security ini tahu, ini saya nggak tahu mau ngomong apa lagi kepada lembaga. Sebelumnya, dokter residen RSHS dari program pendidikan dokter spesialis Unpad Priguna Anugrah Pratama diduga melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien di RSHS. Pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan usai korban dugaan pelecehan seksual oleh dokter rumah sakit swasta di Kota Malang melapor. Alat bukti tengah dikumpulkan, salah satunya yakni rekaman CCTV rumah sakit. Personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota mendatangi Rumah Sakit Persada Kota Malang Sabtu kemarin. Selain melakukan pengecekan kamar inap korban, polisi juga mengumpulkan alat bukti, salah satunya CCTV. Kini polisi masih melakukan pendalaman dan akan segera memanggil Dr. AY jika sudah selesai memeriksa keterangan saksi-saksi. Karena dugaan pelecehan seksual terjadi pada tahun 2022, maka analisa rekaman CCTV tengah dilakukan. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus dokter IGD Malang yang diduga melecehkan pasiennya, kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto. Selamat siang, Pak Yudi. Selamat siang, saya Dr. Baik, makasih Pak. Pak Yudi, sejauh ini bagaimana proses hukum yang tengah berjalan? Ya, betul. Terima kasih saya jelaskan di sini. Benar, tanggal 18 kita sudah menerima pelaporan korban dugaan tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh dokter di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota. Dan langkah-langkah selanjutnya kami melaksanakan pemeriksaan data korban. Selanjutnya kami melaksanakan pengecekan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti dan untuk mengetahui saksi siapa saja yang mengetahui kejadian. Baik, lalu apa Pak hasil dari pemantauan ke TKP dan juga pengumpulan alat bukti? Serta ini kan kejadiannya sudah dari tahun 2022 ya Pak, ya apa kendalanya untuk mengumpulkan alat bukti ini? Ya, kami masih berusaha ini ya, dari kita seperti masih berusaha untuk mengumpulkan barang bukti dari CCTV. Makanya CCTV saat ini kami analisa, kami pelajari siapa saja yang mengetahui melihat atau benar kejadian dugaan tindak pidana pelecehan. Baik, kami mendapat informasi katanya ada penambahan jumlah korban. Jadi total korban sampai saat ini ada berapa Pak? Jadi untuk sementara ini sampai saat ini hanya satu bahwa berdasarkan informasi dari penasehat
hukum atau pengacara dari korban bahwa ada beberapa yang mengaku telah menjadi korban. Namun sampai saat ini kami belum menerima pengaduan maupun pelaporan dari korban-korban tersebut apa yang diterangkan oleh pengacara. Namun kami Polresta Malang Kota siap menerima apabila adanya korban-korban lain yang akan melakukan pengaduan atau pelaporan di Polresta Malang. Oke, berarti baru satu korban yang melapor ya Pak. Tapi kalau dari dari keterangan kuasa hukum tidak menutup kemungkinan masih ada korban yang merasakan hal yang sama. Kalau untuk motif sendiri Pak, apa sih Pak motif dari pelaku ini? Nah, sementara ini motifnya masih kita dalami. Karena kami masih mendalami melakukan pemeriksaan apakah aktivasi yang dilakukan nanti kepada terduga pelaku. Oke, baik. Kalau untuk pemeriksaan mantan pasien dari pelaku sendiri, apakah sudah dilakukan, Pak Yudi? Belum. Kenapa? Karena kami saat ini juga masih melaksanakan koordinasi komunikasi terus bersama penegak hukum, korban-korban yang menjadi korban maupun dokter tersebut. Jadi kami menghimbau apabila memang ada yang merasa atau katakanlah menjadi korban pelecehan yang dilakukan atau dilakukan oleh tersebut, segera mungkin melapor ke Polresta Malang Kota agar kami bisa menindaklanjuti dengan cepat. Baik, kalau untuk alasan korban baru melapor sendiri padahal kasusnya juga sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Apakah ada keterangan atau ada informasi mengenai ini Pak? Ya, untuk sementara dari keterangan korban mengalami trauma. Makanya kami dari Polresta Malang Kota memberikan pendampingan psikologis. Oke, baik. Jadi prosesnya juga proses hukum juga masih dalam penyelidikan ya Pak ya. Bagaimana nanti apakah ada masih dalam pendalaman bagaimana nanti. Tapi kalau dari pihak rumah sakit sendiri apakah sudah memberikan keterangan Pak kepada kepolisian bagaimana pelaku bekerja dan juga pada saat melakukan hal itu? Nah, sampai belum karena kita masih taraf pengumpulan barang bukti dan mencari saksi yang mengetahui kejadian. Baik Pak Yudi. Baik Pak Yudi, berarti kita tunggu perkembangan dari kasus ini gitu ya Pak, semoga mendapat titik cerah. Terima kasih Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto telah bergabung di Aini Siang. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa. Ya pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian. Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini.
Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan.